warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Mahzandi dengan NIM 4314210449 dari kelas A Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan materi biologi saya, yaitu mengenai protista. Protista adalah mikroorganisme ekariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Protista merupakan organisme ekariotik karena inti sel penyusun tubuhnya dilindungi oleh membran inti. Anggota protista ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Uniseluler adalah organisme yang hanya terdiri dari satu sel, sedangkan multiseluler adalah organisme yang terdiri dari banyak sel. Protista juga termasuk dalam makhluk hidup bersel eukariotik yang dimaksud memiliki membran inti. Adapun klasifikasi protista berdasarkan sifat-sifatnya, protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, kedua protista mirip jamur, dan yang ketiga protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan alga. Nah, ciri-ciri umum protista yang pertama uniseluler atau multiseluler, kedua inti sel bersifat eukariotik yaitu memiliki membran inti, ketiga memiliki dinding sel atau tidak, keempat cara hidup secara autotrof atau heterotrof, kelima bersifat aerob atau anaerob, keenam hidup bebas atau bersimbiosis, ketujuh reproduksi secara seksual dengan konjugasi, dan aseksual dengan pembelahan biner. Nah, keuntungan dan kerugian protista. Keuntungan protista yang pertama, zooplankton di ekosistem perairan sebagai besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Kedua, Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang ketiga yaitu Foraminifera mempunyai kerangka keluar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Kedua yaitu kerugian protista. Yang pertama, Entamoeba histolytica hidup di dalam liang usus manusia menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Kedua, Entamoeba hertmani hidup di dalam liang usus manusia penyebab disentri, tetapi efeknya tidak lebih parah dari Entamoeba histolytica. Yang ketiga, Entamoeba givimpalis hidup di dalam rongga mulut manusia, ada di sela-sela gigi atau di leher gigi, tenggorokan, dan tonsil. Tidak bersifat fotogenik, akan tetapi dapat memperparah terjadinya radang gusi. Nah, itulah penjelasan saya mengenai protista. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.